Teman-teman, ini instruksi dari Pak Jokowi ya, instruksi dari Bang Jack kepada kita semua, Termul, relawan, silent majority, tolong dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi menuju 2027 ya, target dari Bang Jack ya, Pak Jokowi, melalui pidatonya waktu di Makassar ya, di PSI ya, kita nggak melihat ini hanya khusus diperuntukkan untuk PSI loh, pidatonya Pak Jokowi ya. Jangan diartikan salah. Apa yang dikatakan Pak Jokowi itu artinya adalah instruksi yang diberikan kepada kita semua, diberikan kepada teman-teman di relawan, entah itu organisasi berbadan hukum ataupun organisasi komanditer ya, atau kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum. Kemudian bagi loyalis atau silent majority yang memang dia tidak masuk ke dalam organisasi manapun atau partai manapun ya, atau loyalis yang memang mereka menjadi anggota partai manapun tetapi mencintai Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Untuk teman-teman Gen Z yang terutama gitu ya. Jadi pidatonya Pak Jokowi itu clear ya, targetnya adalah 2027 ya, mengelola jaringan sampai bawah itu harus fix gitu ya. Dia katakan kepada PSI, yang artinya dikatakan kepada kita loh. Nah, sebelum saya lanjutkan, coba kita lihat ini ya, clear dulu ya, video ini dulu ya. Kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Semuanya harus kita perkuat. Oke, saya rasa cukup ya video sepenggalan tersebut ya, yang ketika Pak Jokowi sedang pidato di PSI di Makassar. Nah, Pak Jokowi bilang apa? Kita harus segera ya bergerak ya, kedua jaringan. Jaringan pertama adalah jaringan ya media sosial atau online ya. Nah, ini nih sangat penting ya. Jadi bukan cuma di jaringan offline ya, tapi di jaringan online. Ini yang harus segera dilakukan oleh para relawan dan teman-teman Termul ya. Nah, saya di sini di konten ini akan memberikan ya sedikit gambaran peta politik di media sosial. Gitu ya. Kita ngomongin di YouTube dulu, di YouTube. Ini seiring ya dengan apa yang diminta sama Pak Jokowi, tetapi kita harus tahu dong petanya dulu sebelum kita memang benar-benar melangkah fight di sana ya. Jelas sekarang di YouTube itu ya, kita perhatikan deh kekuatan antara kelompok lawan ya, channel-channelnya dengan kelompok Termul. Saya anggap ini Termul semua, mau relawan ataupun apapun di luar PSI, kita bilang Termul, itu kalah ya, kalah. Saya lihat viewersnya maupun channel-channelnya mereka. Di situ mereka punya channel ya, Refli Harun, Abraham Samad, Ikra Bakti Nusa, Edi Mulyadi, Amin Rais, Saifullah, kemudian Mardigu Wowik yang sering juga menghantam Pak Jokowi, kemudian belum kita ngomongin yang news ya,
Her, Her Subeno, ya kan? Terus Tempo, benar nggak? Tempo, terus Bocor Alus, dan lain-lain. Mereka memiliki viewers, memiliki engagement yang luar biasa menurut saya. Nah, sementara di kubu kita sekarang ini di counter oleh teman-teman yang tahun lalu sudah membentuk yang namanya YouTuber Nusantara. Nah, tetapi kalau kita lihat, dihitung jumlah subscribe maupun viewers, itu sebetulnya kalah jauh dengan mereka. Nah, belum lagi di mereka ada yang namanya Akbar Faisal, benar nggak? Itu konten-konten yang mereka isinya adalah orang-orang yang dulunya juga pejabat, tokoh-tokoh, melawan kita-kita yang dulunya kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Kita memang benar-benar berjuang murni, yang dari konten kreator atau dari influencer, ya. Sementara saya juga kan baru newbie di YouTube ini ya, masih baru, ya. Tetapi selama ini saya berjuangnya di medsos, snack video, TikTok, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya baru masuk ke YouTube, tetapi saya perhatikan kita kalah jauh. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang diminta oleh Pak Jokowi kalau kita kalah dalam jumlah engagement maupun viewers maupun subscribe-nya? Nah, ini harus hati-hati. Jadi benar-benar apa yang diminta Pak Jokowi ini, kita harus tahu peta politiknya seperti ini. Artinya buat teman-teman sekarang, mulai saat ini ketika teman-teman nonton video ini, stop yang namanya menonton channel-channel mereka. Menghujat pun jangan, karena ketika teman-teman menghujat di sana, maka terjadilah engagement di channelnya mereka yang mengakibatkan algoritma akan berjalan dan menyebarkan video-video mereka lebih banyak lagi. Diamin aja ketika lewat di beranda Anda, skip. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jangan teman-teman masuk. Sekali-sekali boleh teman-teman masuk. Atau kalau memang teman-teman mau mengamati pergerakan mereka melalui konten-kontennya mereka, pencet titik 3 di videonya, di-download aja, download gratis, copy, ya, di-copy, di-copy ya, itu tautannya. Kemudian masuk ke Google, cari downloadan gratis, klik di sana, kemudian didengarkan, ditonton untuk belajar ya, biar kita tahu arah gerakan mereka kemana, gitu. Nah, kemudian saya ngomongin di TikTok, ya, ini udah ya di YouTube kita memang harus lebih berjuang lagi nih ya. Di TikTok itu pertarungan saya anggap 50-50. Ya, di situ banyak akun-akun yang memang membela Pak Jokowi, membela pemerintahan sekarang Pak Prabowo, juga akun-akun mereka yang lawan-lawan kita. Ya, saya nggak mau nyebutkan nanti dia terkenal. Nah, di sana pertarungannya clear nih antara influencer dengan influencer. Beda dengan di YouTube. Ya, dia mereka tokoh-tokoh semua. Ya nggak, Amin Rais, Abraham Samad, Refli Harun, ya orang-orang yang udah jadi. Kemudian mereka membuat channel, dia membuat agitasi propaganda sehingga suara mereka lebih didengar. Nah, di TikTok kita masih 50-50 pertarungannya. Nah, kemudian di Twitter kita kalah jauh, jujur kalah jauh, yang namanya Pak Jokowi kalah jauh. Mereka udah menguasai. Ya, di situ Said Didu, Tifa, dan orang mereka semua itu, nah, kasus ijazah palsu pun nongolnya dari Twitter kan, isu-isu itu dia mainkan. Ya, hati-hati itu. Nah, kita harus masuk ke sana, harus kita lakukan perlawanan juga di sana. Untuk apa? Mengcounter hoax, mengcounter ujaran kebencian, ya, mengcounter degradasi terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Oke. Nah, kemudian di snack video 50-50 sama kayak di TikTok. Jadi PR berat kita sebenarnya ada di YouTube dan Twitter. Untuk Instagram dan Facebook, ya link-link beredar di situ. Link-link dari YouTube maupun dari TikTok beredar di sana. Itu seimbang pertarungannya. Gitu ya. Jadi ini harus
pahami oleh teman-teman kalau kita mau mengimplementasikan apa yang diminta oleh Pak Jokowi, gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya, kita sekarang segera masuk, tonton aja channel-channel kita sendiri ya, besarkan channel-channel seperti saya dan teman-teman YouTuber Nusantara, ataupun channel-channel yang benar-benar mendukung Pak Jokowi maupun pemerintahan sekarang. Dukung, berikan suara, berikan like, besarkan sehingga viewers kita tinggi gitu, sehingga besar viewers kita. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman harus tahu dari sekarang sebelum 2027. Ya, untuk kerja-kerja jaringan di offline atau di jaringan ke masyarakat ya, dari kabupaten, provinsi, kabupaten, ke kecamatan dan ke kelurahan, itu dilakukan oleh PSI, relawan-relawan organisasi seperti Gerakan Berani Nusantara, Jaringan Gibran, Dos Projo, ya enggak, terus Bolone Mase dan lain-lain, itu lakukan terus, garap, sehingga apa yang diminta Pak Jokowi itu terrealisasi. Oke, sampai di sini. Share sebanyak-banyaknya channel ini, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.